Halo, selamat datang di channel Multi Audiobox A Record of a Mortal's Journey to Immortality. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 1341, Skala Roh Sejati. Hanli tentu saja mampu membayar harga 3 juta batu spiritual. Sekalipun dia memiliki ramuan spiritual yang bisa dijual dengan imbalan batu spiritual dalam jumlah besar, dia pasti tidak akan menjual terlalu banyak ramuan tersebut dalam waktu singkat. Jika tidak, jika seseorang mengetahui apa yang sedang dia lakukan, itu bisa menimbulkan banyak masalah baginya. Orang yang baru saja mengajukan penawaran tampaknya bertekad untuk mendapatkan guci darah roh katak sejati ini. Bahkan jika dia mengajukan penawaran sebesar 3 juta batu roh, itu mungkin tidak cukup, dan dia pasti akan menarik perhatian orang lain. Selain itu, jumlah darah roh yang sedikit tersebut hanya akan cukup baginya untuk membiasakan diri dengan proses pemurnian cairan katak sejati, jumlah tersebut sebenarnya tidak akan cukup untuk memurnikan banyak obat roh. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan beberapa saat, Hanli memutuskan untuk tidak mengajukan penawaran lebih lanjut. Hanya karena Hanli mengundurkan diri dari penawaran bukan berarti semua orang lain juga akan menyerah. Beberapa saat kemudian, beberapa orang lagi mengajukan serangkaian penawaran. Orang-orang ini jelas adalah kultivator transformasi dewa tingkat lanjut yang sangat membutuhkan cairan katak sejati untuk menembus hambatan kultivasi mereka. Seorang kultivator biasa pasti tidak akan mau membayar harga setinggi itu. Setelah persaingan penawaran yang sengit, guci darah roh katak sejati berhasil diperoleh oleh penawar pertama dengan harga fantastis sebesar 4 juta batu roh. Fakta bahwa barang itu dibeli dengan harga yang sangat tinggi tentu saja menarik banyak perhatian, dan banyak kultivator yang hadir seringkali melirik ke arah pondok batu itu, mencoba mencari tahu siapa yang ada di dalamnya. Namun, upaya mereka tentu saja tidak membuahkan hasil. Beberapa barang lelang berikutnya juga sangat langka, semuanya merupakan bahan penting untuk pemurnian pil bagi para kultivator penempaan spasial. Jumlah orang yang menawar barang-barang ini lebih sedikit, tetapi harganya bahkan lebih mencengangkan. Di antara mereka, buah primordial 1000 tahun berwarna ungu terjual dengan harga hampir 10 juta batu spiritual. Semua kultivator yang berpartisipasi dalam lelang semacam ini untuk pertama kalinya benar-benar tercengang. Hanya bahan-bahannya saja yang dijual dengan harga yang sangat fantastis, jika pil yang bermanfaat bagi para kultivator penguasa ruang angkasa diproduksi, seberapa tinggi harganya akan melonjak. Tidak lama setelah itu, semua bahan dan barang-barang dari kitab rahasia telah dilelang habis. Pria tua berjubah putih itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan 10 kultivator wanita yang berdiri di belakangnya semuanya beranjak dari panggung lelang. Pada saat yang sama, 3 kultivator dengan pakaian berbeda perlahan melangkah ke atas panggung. Salah satunya adalah seorang wanita berbaju biru langit, yang kedua adalah seorang pria tua yang tampak sehat, dan yang terakhir adalah seorang cendekiawan paruh baya dengan fitur wajah yang halus. Melihat ketiga orang ini, sedikit kehebohan terjadi di seluruh aula. Hanli samar-samar mendengar kata "penilai" disebut-sebut, dan dia langsung mengerti siapa mereka. Mereka adalah 3 penilai yang disebut-sebut oleh pria tua itu di awal. Tingkat kultivasi ketiga orang ini lebih rendah daripada pria tua berjubah putih itu, mereka semua hanya berada di tahap transformasi dewa awal. Namun, kemampuan mereka untuk menciptakan kehebohan di antara para kultivator yang hadir jelas menunjukkan bahwa mereka bukan hanya trio orang biasa. Saat pikiran-pikiran itu terlintas di benak Hanli, pria tua berjubah putih itu memberikan salam sopan kepada ketiganya sebelum kembali menghadap para kultivator yang hadir. Selanjutnya akan dilelang 3 harta paling berharga, dan mereka dibawa oleh rekan Taois Han dan yang lainnya. Harta pertama adalah 3 sisik dari kilin hitam roh sejati dari dunia purba. Sisik-sisik ini dapat digunakan untuk memurnikan pil air roh sejati yang legendaris atau digunakan sebagai bahan kelas atas untuk memurnikan harta roh atribut air. Harta roh yang dimurnikan menggunakan bahan ini memiliki peluang tertentu untuk masuk ke dalam gulungan roh kekacauan yang tak terhingga. Sebaliknya, pil air roh sejati dapat memungkinkan kultivator transformasi dewa tingkat awal untuk mencapai tahap transformasi dewa menengah setelah dikonsumsi. Tentu saja, terlepas dari apakah itu harta roh atau pil air roh sejati,
kemungkinan keberhasilan pemurnian keduanya cukup rendah, bahkan jika seorang ahli ditugaskan untuk pekerjaan itu. Namun, jika ada yang mendapatkan barang ini dan ingin memurnikan harta roh dengannya, saya dapat memberikan layanan pemurnian alat pribadi saya secara gratis, kata pria tua berjubah putih itu sambil terkekeh sebelum mundur ke belakang trio penilai. Para kultivator di pondok batu kedua semuanya menarik napas tajam saat mendengar kata-kata, roh sejati kilin hitam. Mereka semua menatap ketiga penilai di atas panggung dengan tatapan tak bisa berkata-kata. Sebaliknya, semua kultivator yang sangat kaya sangat gembira mendengar ini. Tampaknya mereka telah membuat keputusan yang tepat untuk menunggu beberapa barang lelang terakhir. Terlepas dari apapun dua barang lelang terakhir itu, sisik dari roh sejati kilin hitam ini saja sudah cukup berharga bagi mereka untuk menawar dengan sekuat tenaga. Namun, sebagian besar dari mereka berencana untuk memurnikan pil air roh sejati. Sebaliknya, menggunakan timbangan untuk memurnikan harta karun roh tampaknya agak sia-sia. Selain itu, hampir semua kultivator yang menggunakan seni kultivasi atribut air hanya tertarik untuk memurnikan harta spiritual dengan sisik tersebut. Jantung Hanli juga berdebar kencang saat mendengar tentang pil air roh sejati. Ini adalah pil yang menentang tatanan alam, dan dapat langsung memberikan terobosan bagi kultivator transformasi dewa tingkat awal. Inilah yang selama ini ia cari dengan putus asa, dan ia hampir seketika memutuskan untuk mendapatkan sisik-sisik ini apapun yang terjadi. Bahkan jika ia harus mengambil risiko untuk mencapai tujuan itu akan sepadan. Maka dari itu, ekspresi tegas muncul di wajah Hanli. Pada saat itu, wanita parubaya di antara ketiga penilai tersebut melangkah maju. Ia menggerakkan tangannya di atas gelang penyimpanannya, dan sebuah kotak giok tembus pandang berukuran sekitar 1 kaki muncul. Terdapat rune yang berkilauan di permukaan kotak, serta semburan cahaya putih, dan sangat jelas bahwa bahkan kotak ini bukanlah benda biasa. Wanita itu tidak memerlukan perkenalan lebih lanjut dari pria tua berjubah putih itu saat ia meletakkan jarinya di atas kotak giok. Tutup kotak itu terlepas dengan sendirinya, diikuti oleh 3 garis cahaya hitam yang melesat tinggi ke udara. Namun, wanita parubaya itu tampaknya telah mengantisipasi hal ini sebelumnya, dan dia hanya melakukan gerakan meraih dengan tenang. Semburan gaya hisap tak terlihat muncul, menjebak ketiga garis cahaya hitam itu sebelum menariknya ke bawah dengan keras. 3 garis cahaya hitam berputar-putar sebelum menampakkan diri sebagai 3 sisik hitam seukuran kepalan tangan, yang dipaksa masuk ke tangan wanita parubaya itu. Wanita itu meletakkan 2 timbangan kembali ke dalam kotak, lalu menyegelnya dengan jimat pembatas, sebelum memperlihatkan timbangan terakhir kepada semua orang. Seperti yang kalian ketahui, kilin hitam adalah roh sejati berelemen air sejak lahir. Sisiknya adalah material berelemen air terbaik di dunia ini, dan sangat berguna bagi sesama Taois yang menggunakan seni kultivasi berelemen air. Namun, hanya ada 2 cara untuk memverifikasi keaslian sisik tersebut. Cara pertama adalah dengan menilai kekuatan spiritual di dalam sisik tersebut. Bahkan tanpa pemurnian lebih lanjut, sisik ini mengandung kekuatan spiritual berelemen air yang menakjubkan, sebanding dengan harta karun berelemen air kelas atas. Sambil berbicara, wanita parubaya itu menyalurkan kekuatan spiritualnya ke timbangan sebelum mengayunkannya di udara. Tiba-tiba, cahaya biru menyambar dan bunga teratai biru yang bercahaya mekar di permukaan sisik itu. Bunga teratai itu tembus pandang dan mempesona, seindah berlian. Bunga teratai itu kemudian berputar di tempat dan membesar secara drastis atas perintah wanita parubaya tersebut, mengembang hingga seukuran kepala manusia di dalam cahaya spiritual biru. Kelopaknya bergoyang, dan bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah. Dalam sekejap mata, ki spiritual atribut air yang sangat kaya telah menyebar ke seluruh aula. Berada di dalam salah satu kabin batu, mata Hanli berbinar saat dia mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih. Salah satu titik cahaya biru jatuh ke telapak tangannya dan langsung menghilang. Hanli memejamkan matanya dan merasakan sensasi dingin dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya dari telapak tangannya. Saat ia membuka matanya kembali, ekspresinya dipenuhi rasa puas. Ini memang kekuatan spiritual atribut air yang sangat murni, dan hanya sisik kilin hitam yang mampu memancarkan kekuatan seperti itu.
Bukan hanya Han Li, tetapi semua kultivator lainnya juga yakin setelah mengalami kekuatan spiritual murni yang terkandung dalam bintik-bintik cahaya biru tersebut. Pada saat itu, wanita parubaya itu menjentikkan pergelangan tangannya, dan bunga teratai biru di timbangan itu menghilang. Bintik-bintik cahaya biru yang melayang di seluruh aula juga langsung menghilang. Dia melanjutkan, di antara roh sejati surgawi, kekerasan sisik kilin tidak kalah dengan kekerasan sisik roh sejati terkuat sekalipun, seperti naga sejati. Meskipun sisik-sisik itu akan kehilangan sebagian besar kekerasannya setelah terlepas dari tubuh kilin, tetap saja tidak mungkin untuk menghancurkannya dengan serangan biasa. Saat suaranya perlahan menghilang, wanita itu melemparkan timbangan itu ke udara. Sebuah bola cahaya hitam langsung melayang di udara dalam keadaan benar-benar diam. Tepat pada saat itu, cahaya keemasan memancar dari tangan wanita parubaya itu, dan muncul dua kapak, masing-masing berukuran sekitar 1 kaki. Kedua kapak itu berkilauan dengan cahaya keemasan dan memancarkan aura yang mengancam. Wanita itu memasang ekspresi serius saat kapaknya melayang ke udara sebagai garis-garis cahaya keemasan, lalu jatuh menghantam timbangan itu. Setelah dentuman keras, cahaya hitam memancar dari permukaan sisik dan terlempar oleh dua kapak, tetapi sisik itu sama sekali tidak rusak. Namun, demonstrasi itu tidak berakhir di situ. Wanita parubaya itu mulai melantunkan sesuatu, dan kobaran api biru menjulang ke udara, sepenuhnya menelan timbangan tersebut. Api kesengsaraan biru 3 warna. Beberapa teriakan kaget terdengar dari dalam aula, dan banyak kultivator jelas sangat iri terhadap kobaran api yang baru saja dilepaskan wanita itu. Namun, setelah wanita itu memadamkan apinya, sisik yang melayang di udara itu tetap utuh tanpa kerusakan sedikit pun. Setelah itu, dia melancarkan serangkaian serangan lain, semuanya dengan atribut yang berbeda, namun semuanya sama sekali tidak efektif melawan skala sebesar ini. Harta, karun dao iblis terakhir yang dilepaskan wanita itu mengeluarkan bola kabut darah, tetapi sama sekali tidak mampu mengikis sisik tersebut, dan dengan demikian demonstrasinya berakhir. Dia mengangkat tangan untuk menarik sisik kilin kembali ke arahnya sebelum meletakkannya kembali ke dalam kotak giok, dan menyegelnya dengan jimat. Kemudian dia mundur beberapa langkah dengan kotak di tangannya, dan menahan diri untuk tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat itu, pria tua berjubah putih itu kembali naik ke panggung dengan senyum lebar, dan berkata secara singkat dan lugas, 3 sisik kilin hitam roh sejati memiliki harga dasar 15 juta batu spiritual. Setiap kenaikan harga minimal 1 juta batu spiritual, dan penawaran dapat dimulai sekarang. 17 juta, 18 juta, 20 juta, Harga sisik-sisik itu dengan cepat melonjak hingga 1 juta sampai 2 juta dalam sekali waktu. Banyak kultivator yang menghadiri lelang semacam ini untuk pertama kalinya benar-benar terkejut, dan langsung mengurungkan niat untuk ikut serta dalam penawaran. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah, tetapi ada juga sedikit kejutan yang terpancar di matanya. Dia tidak menyangka bahwa di tahap akhir lelang, masih ada begitu banyak kultivator yang memiliki begitu banyak uang untuk dibelanjakan. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mengajukan penawaran. Dia hanya menatap angka astronomis yang terus meningkat dan mengerutkan bibirnya yang sedikit kering. Chapter 1342, Mengamankan Timbangan. Di hadapan 3 skala spiritual sejati, puluhan juta batu spiritual hanyalah angka belaka. Semua orang ingin mencapai terobosan dengan segera. Lagi pula, sangat sulit bagi kultivator transformasi dewa untuk maju, dan sebagian besar kultivator transformasi dewa terjebak di tahap transformasi dewa awal sampai hari kematian mereka. Timbangan-timbangan itu pada dasarnya menjadi penyelamat, dan semua orang langsung berebut untuk mendapatkan timbangan tersebut. Namun, betapapun putus asa seseorang ingin mendapatkan timbangan itu, mereka harus menyadari batasan kemampuan mereka. Setelah harga naik di atas 25 juta batu spiritual, hampir tidak ada lagi kultivator yang masih berpartisipasi dalam penawaran. Faktanya, hanya tersisa 3 orang yang berprofesi sebagai kultivator seperti itu. Salah satu dari mereka adalah orang yang sama yang baru saja mendapatkan darah roh katak sejati, dan suaranya masih malas seperti biasanya. Di antara 2 suara lainnya, satu terdengar cukup tua dan serak, sementara yang lain terdengar merdu.
Terdengar seolah-olah dua kultivator yang tersisa itu adalah seorang pria tua dan seorang kultivator wanita muda. Penawaran terus berdatangan dengan kelipatan 1 juta batu roh setiap kali, dan harganya dengan cepat mendekati 30 juta. Ketika pemilik suara malas itu mengajukan tawaran fantastis sebesar 30 juta, kedua kultivator lainnya langsung terdiam. Tampaknya harga tersebut sudah di luar kemampuan mereka, sehingga mereka hanya bisa menyerah. Semua kultivator mendongak ke atas, ke arah platform lelang. Di sana, angka pada cakram besar itu perlahan berubah warna. Setelah warnanya berubah sepenuhnya menjadi merah tua, itu berarti harga akhir telah disepakati. 31 juta. Tiba-tiba, terdengar suara yang tidak dikenal. Begitu tawaran itu diajukan, semua kultivator di aula itu terdiam sejenak sebelum segera mengalihkan perhatian mereka ke pondok batu tempat Han Li berada. Tampaknya, bahkan dengan harga yang sangat fantastis sekalipun, masih ada orang yang bersedia mengajukan penawaran tambahan. Di dalam kabin batu itu, Han Li duduk dengan ekspresi tenang dan terkendali. 32 juta. Suara malas itu kali ini mengandung sedikit rasa terkejut. 33 juta. Han Li segera mengajukan tawaran lain tanpa ragu-ragu. 34 juta. Kali ini, suara malas itu baru mengajukan penawaran setelah ragu sejenak. 35 juta. Banyak petani yang hadir sampai ternganga tak bisa berkata-kata. Ini adalah sisik roh asli yang ditawarkan di sini, tetapi harga yang sangat tidak masuk akal ini jelas terlalu mahal. Bahkan harta karun roh yang berada di peringkat terbawah dari Chaotic Myriad Spirit Roll hanya sekitar harga ini. 35 juta. Rekan Taois Chi, saya sangat curiga bahwa rekan Taois ini tidak memiliki batu spiritual sebanyak itu, dan hanya berniat membuat masalah bagi saya. Bukankah seharusnya Anda menilai apakah dia benar-benar memiliki batu spiritual sebanyak itu? Pemilik suara malas itu tiba-tiba berkata dengan dingin. Saya akan memastikan hal ini secara langsung setelah lelang selesai. Namun, semuanya akan berjalan seperti biasa sebelum itu. Silakan lanjutkan, saudara-saudari Taois, jawab pria tua berjubah putih itu hanya dengan senyum tenang. Dia jelas tidak ingin menyinggung salah satu penawar sebelum mengetahui identitas mereka. Jika memang begitu, maka saya tidak akan mengajukan penawaran lebih lanjut. Saya ingin melihat apakah sesama penganut Tao ini benar-benar dapat menawarkan sesuatu yang bernilai 35 juta batu spiritual sebagai jaminan. Pemilik suara malas itu tampaknya menjadi sangat frustrasi, dan dia benar-benar menahan diri untuk tidak berpartisipasi dalam penawaran lebih lanjut. Maka, angka pada cakram besar itu berubah menjadi merah tua, dan lelaki tua berjubah putih mengumumkan Han Li sebagai pemilik baru dari 3 sisik roh sejati. Setelah itu, lelaki tua berjubah putih dan wanita yang membawa kotak giok mulai terbang menuju pondok batu tempat Han Li berada. Tak lama kemudian, mereka sampai di kabin sebelum berhenti. Pria tua itu membalikkan tangannya untuk mengeluarkan lencana biru langit. Dia melambaikan lencana itu dengan lembut ke arah pondok batu sebelum memasuki pondok bersama penilai wanita di belakangnya. Setelah memasuki ruangan, pria tua itu mengamati Han Li sejenak sebelum tersenyum dan memberi hormat dengan menangkupkan tinjunya. Harta karunmu telah diserahkan, rekan Taois. Sekarang saatnya kau menyerahkan batu-batu spiritual. Jika kau memiliki sesuatu yang dapat kau tawarkan sebagai jaminan, rekan Taois He di sini akan menilai-nilainya dan menawarkan diskon yang sesuai. Jika kau mau, aku juga dapat mengundang 2 penilai lainnya ke sini. Pria tua berjubah putih itu berbicara dengan cukup sopan. Aku percaya pada ketajaman matamu, saudara Chi, rekan Taois He. Lihatlah ini. Han Li melirik kotak giok yang dibawa wanita itu sebelum menggerakkan lengan bajunya. Sebuah kotak brokat kecil yang telah disiapkan jauh sebelumnya muncul dari dalam kotak tersebut. Pria tua berjubah putih itu telah melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, dan dia hanya menerima kotak itu dengan ekspresi tenang sebelum membuka tutupnya. Aroma harum yang menyengat langsung menyebar ke seluruh kabin. Raut tenang pria tua itu langsung runtuh saat melihat isi kotak tersebut. Ramuan roh 1000 tahun. Pria tua itu menarik napas tajam sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya dari barang di dalam kotak. Kemudian dia menoleh ke Han Li dengan tatapan yang agak aneh di matanya. Jantung wanita itu juga berdebar kencang saat mendengar kata-kata, ramuan roh ribuan tahun.
Dia melangkah menghampiri pria tua itu dan juga mengintip ke dalam kotak brokat tersebut. Di dalam kotak itu, diselimuti bola cahaya putih, terdapat ramuan roh putih murni yang panjangnya beberapa inci. Ada rune di sekelilingnya yang berkedip-kedip seperti proyeksi. Rune roh ribuan tahun. Itu memang tampak seperti ramuan roh ribuan tahun, tetapi penilaian lebih lanjut diperlukan untuk memverifikasi keasliannya, kata wanita itu dengan suara pelan setelah menatap ramuan roh itu cukup lama. Itu bidang keahlian Anda, rekan Taois He, jadi saya harus merepotkan Anda untuk menilai harta karun ini. Pria tua berjubah putih itu bersikap sangat hormat kepada wanita tersebut. Wanita itu mengangguk sebelum menerima kotak brokat yang diserahkan kepadanya. Kemudian dia membalikkan tangannya yang lain, dan sebuah penggaris giok hijau tipis muncul. Penggaris itu panjangnya sekitar 1 kaki, dan terdapat lebih dari 20 pola spiral aneh yang diukir di permukaannya. Mata wanita itu berbinar saat dia perlahan mengulurkan penggaris ke arah ramuan spiritual di dalam kotak. Sebelum penggaris hijau itu bersentuhan dengan ramuan spiritual, cahaya spiritual putih muncul diiringi suara dering rendah. Pada saat yang sama, pola spiral aneh pada penggaris giok menyala satu persatu, memancarkan cahaya hijau yang tajam. Setelah pola ke-11 dan terakhir menyala, ekspresi tenang wanita itu akhirnya mulai sedikit retak. Dia dengan cermat memeriksa ramuan spiritual di dalam kotak itu sekali lagi sebelum menyimpulkan dengan suara tegas, ini memang ramuan spiritual berusia ribuan tahun, dan ini adalah ramuan naga salju yang berusia sekitar 11.000 tahun. Ramuan naga salju cukup langka, jadi nilainya jauh lebih tinggi daripada obat-obatan spiritual berusia ribuan tahun biasa. Saya memperkirakan nilainya sekitar 7 juta batu spiritual. 7 juta. Kira-kira segitu yang kuharapkan. Apakah Anda keberatan, rekan Taois? Pria tua berjubah putih itu mengangguk sebelum menoleh ke Han Li. Aku setuju dengan harga itu. Aku juga punya beberapa lagi yang bisa kau ambil, itu seharusnya cukup untuk membayar barang lelang. Cahaya biru menyambar dari pergelangan tangan Han Li, dan 4 kotak giok muncul, yang semuanya dilemparkannya ke arah pria tua berjubah putih itu dengan tenang. Pria tua itu melambaikan tangannya untuk menangkap semua kotak giok sebelum membukanya satu persatu. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ketenangan di kesempatan ini, tetapi kedutan di kelopak matanya tetap menunjukkan gejolak emosinya. Apakah ini semua ramuan roh tahunan yang tak terhitung jumlahnya? Tanyanya dengan suara agak serak. Mengapa kau bertanya? Apakah kau tidak menerima obat-obatan spiritual semacam itu? Tanya Han Li sambil tersenyum. Tentu saja, saudara Taois, pria tua berjubah putih itu terkekeh sebagai jawaban, tetapi keterkejutan di matanya sangat jelas terlihat. Penilai perempuan itu juga mulai menjadi agak skeptis. Dia memeriksa ramuan spiritual di dalam kotak giok satu persatu, setelah itu ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ramuan roh tahunan yang berjumlah banyak secara alami tidak seberharga sisik roh sejati. Namun, ramuan ini memiliki lebih banyak kegunaan praktis karena dapat digunakan sebagai bahan untuk memurnikan berbagai macam pil. Karena itu, permintaan akan harta karun ini selalu jauh melebihi pasokan. Selain itu, ramuan-ramuan itu juga sangat berharga, sehingga pada dasarnya menjadi mata uang terbaik kedua yang digunakan di pasar, hanya kalah dari batu roh. Mungkin toko-toko akan menolak barang-barang lain, tetapi tidak ada satupun toko yang akan menolak ramuan roh tahunan. Karena rekan Taois He telah memverifikasi keaslian ramuan spiritual ini, maka ketiga sisik spiritual sejati ini sekarang menjadi milikmu, rekan Taois. Secerca rasa ingin tahu terlintas di mata pria tua berjubah putih itu saat ia tersenyum lebar dan menyerahkan kotak brokat itu kepada Han Li. Terima kasih. Han Li membuat gerakan meraih, dan kotak brokat itu ditarik ke arahnya. Dia sejenak memeriksa isi kotak itu sebelum mengangguk dengan ekspresi puas. Pria tua berjubah putih itu sangat penasaran bagaimana Han Li bisa menemukan begitu banyak ramuan spiritual berusia ribuan tahun, tetapi dia tidak mengutarakan pertanyaan-pertanyaan itu. Dia hanya menyimpan ramuan spiritual itu sebelum meninggalkan pondok batu dan kembali ke panggung lelang. Meskipun pria tua dan penilai wanita itu telah menghabiskan cukup banyak waktu di kabin Han Li, waktu tersebut tentu saja tidak berarti bagi para kultivator di luar, yang sering bermeditasi selama berbulan-bulan. Namun, begitu mereka muncul,
perhatian mereka langsung tertuju pada kedua orang tersebut. Semua orang ingin tahu apakah transaksi itu berhasil. Tenanglah, sesama penganut Tao, transaksinya berhasil. Sekarang kita akan melanjutkan ke barang lelang berikutnya. Ini adalah harta karun spiritual di gulungan roh kekacauan yang tak terhingga, jadi nilainya bahkan lebih tinggi daripada sisik roh sejati. Ini adalah harta karun roh ilahi, tombak penghancur laut. Harga dasarnya adalah 20 juta batu spiritual. Pria tua berjubah putih itu tidak mengungkapkan informasi apapun tentang Han Li, langsung mengumumkan barang lelang berikutnya. Pria tua di antara trio penilai melangkah maju tepat pada waktunya, mengeluarkan tombak pendek biru berkilauan dari gelang spiritualnya. Para kultivator di aula itu tentu saja sangat tertarik dengan harta karun ini juga. Setelah pria tua itu memperlihatkan beberapa kemampuan luar biasa dari tombak tersebut, persaingan penawaran yang sengit segera dimulai. Saat ini, perhatian Han Li sepenuhnya terfokus pada sisik hitam di tangannya, tampaknya sama sekali tidak tertarik pada harta karun roh ilahi yang ditawarkan di luar. Pada akhirnya, tombak pendek itu dibeli oleh seorang kultivator yang tidak dikenal dengan harga yang sama, yaitu 35 juta batu spiritual. Akhirnya tiba saatnya barang lelang terakhir diungkapkan. Chapter 1343, Keluarga Roh Sejati. Barang lelang berikutnya adalah seni kultivasi yang pernah digunakan oleh seorang senior integrasi tubuh tingkat lanjut yang memiliki reputasi gemilang. Mungkin tidak banyak dari Anda yang mengenal nama senior ini, tetapi saya yakin Anda semua pernah mendengar tentang jarum penakluk Dewa Zhou Agung. Kemampuan ini telah dipamerkan dengan cemerlang pada banyak kesempatan selama perang dengan ras asing. Berbagai edisi seni kultivasi ini telah dirilis, dan bahkan ada makhluk dari ras iblis yang telah mengkultivasi teknik rahasia ini. Edisi seni kultivasi yang ditawarkan adalah edisi pertama yang diciptakan oleh penguasa sejati lima roh sendiri di zaman kuno, jadi saya yakin saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang nilainya yang sangat besar. Yang terpenting, menggunakan seni kultivasi ini akan memungkinkan seseorang untuk sementara mengubah kekuatan sihir mereka sendiri menjadi atribut lain. Namun, ada prasyarat yang sangat ketat yang harus dipenuhi seseorang sebelum mereka dapat menggunakan seni kultivasi ini. Pertama, hanya mereka yang berada di atas tahap jiwa baru lahir yang dapat mempertimbangkan seni kultivasi ini. Kedua, kultivator harus memiliki akar spiritual 5 elemen. Tentu saja, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi, tetapi rintangan-rintangan itu bukanlah hal yang tidak dapat diatasi, jadi saya tidak akan menyebutkannya satu per satu. Kami dapat menjamin bahwa seni kultivasi ini lengkap, dan penawar tertinggi akan dapat memverifikasinya sendiri. Hal lain yang harus saya ingatkan kepada semua orang adalah bahwa meskipun seni kultivasi ini sangat ampuh, di antara mereka yang telah menggunakannya, hanya penguasa sejati lima roh yang telah mencapai tahap integrasi tubuh. Kami tidak yakin apakah yang lain hanya gagal menggunakan seni kultivasi dengan benar atau mengalami masalah tak terduga lainnya. Bagaimanapun, sebagian besar dari mereka tidak berkembang melampaui tahap transformasi dewa. Namun, yang kita ketahui adalah bahwa seni kultivasi ini mampu membawa seseorang ke tingkat yang lebih tinggi, sebagaimana dibuktikan oleh kekuatan penguasa sejati lima roh. Cukup sekian penjelasan dari saya. Seni kultivasi ini dikenal sebagai mantra ekstrim yin yang. Rekan-rekan Taois yang tertarik dapat mulai mengajukan penawaran sekarang. Harga awal adalah 20 juta batu spiritual, dan kenaikan minimumnya adalah 1 juta batu roh sekali lagi. Setelah perkenalan yang fasih dari pria tua berjubah putih, cendekiawan paruh baya itu melangkah maju sambil tersenyum. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu dari gelang penyimpanannya, di dalamnya terdapat selembar kertas giok emas yang berkilauan. Itu jelas sekali adalah seni kultivasi yang dimaksud. Jarum penakluk Dewa Zhou Agung benar-benar merupakan kemampuan yang sangat terkenal, dan banyak kultivator yang hadir sangat gembira melihat barang lelang legendaris tersebut. Adapun persyaratan yang dibutuhkan, tak satu pun dari para kultivator yang hadir memperhatikannya. Lagi pula, hanya kultivator tahap transformasi dewa dan di atasnya yang dapat berpartisipasi dalam lelang ini, jadi batasan basis kultivasi bukanlah masalah. Adapun memiliki akar spiritual 5 elemen, itu adalah prasyarat yang diperlukan untuk mencapai tahap penempaan ruang, jadi semua orang sudah berupaya mencapai tujuan itu.
Tentu saja, hanya langit yang tahu berapa banyak dari mereka yang akan berhasil dalam pencarian itu. Namun, pria tua berjubah putih itu telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa seni kultivasi ini sangat sulit dikuasai, dan hanya sedikit orang yang mampu mencapai tahap penempaan spasial dengan menggunakannya, sehingga hal itu membuat banyak orang enggan untuk berpartisipasi dalam lelang. Hanli adalah salah satu dari orang-orang itu. Mantra ekstrim yin yang jelas merupakan seni kultivasi yang sangat ampuh, tetapi kenyataan bahwa mantra ini sangat sulit dikuasai membuat Hanli langsung kehilangan minat padanya. Dari segi kekuatan, seni kultivasi simultannya untuk kultivasi kekuatan sihir dan penyempurnaan tubuh jelas tidak akan kalah dengan barang lelang tersebut. Selain itu, harga dasar 20 juta batu roh terlalu mahal baginya untuk mempertimbangkan membelinya hanya untuk tujuan koleksi. Namun, tidak sedikit kultivator yang hadir yang menganggap diri mereka memiliki bakat luar biasa, dan mereka tetap cukup tertarik pada seni kultivasi ini. Harga 20 juta batu spiritual tentu saja membuat beberapa orang enggan untuk ikut serta dalam penawaran, tetapi setelah hanya 2 putaran, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. 40 juta. Mata semua orang langsung membelalak mendengar ini. Penawar itu tak lain adalah orang yang sebelumnya bersaing dengan Hanli dalam lelang timbangan roh sejati. Tawaran muluknya itu tidak hanya membuat semua kultivator transformasi dewa tercengang, bahkan kultivator penempaan ruang yang tertarik pada seni kultivasi pun terdiam. Semua orang bertanya-tanya siapa sebenarnya orang yang memiliki kekayaan luar biasa tersebut. Jumlah batu spiritual yang sangat banyak itu kemungkinan besar setara dengan kekayaan bersih rata-rata kultivator penempaan spasial. Hanli juga merasa cukup penasaran, tetapi masalah ini tidak ada hubungannya dengan dirinya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Karena seni kultivasi telah terjual, lelang tersebut secara alami berakhir. Pada saat lelang berakhir, semua pembatasan pada kabin batu diaktifkan. Hanli diteleportasi keluar dari kabinnya di tengah kilatan cahaya putih, dan dia muncul di koridor tertentu di luar aula lelang. Cahaya spiritual berkelebat dengan cepat di sepanjang koridor saat kultivator lain juga diteleportasikan ke sana satu per satu. Namun, semua orang diselimuti cahaya perak yang berkilauan, sehingga tidak ada yang bisa mengenali orang lain. Hanli tidak memperhatikan para kultivator di sekitarnya saat ia melangkah langsung menuju gerbang aula puncak Agung. Lelang sudah berakhir, namun dia tidak berencana untuk kembali ke menara batu itu. Sebaliknya, dia bersiap untuk meninggalkan kota surga dalam dan kembali ke tempat tinggal guanya sendiri. Masih ada waktu setengah tahun sebelum ia dikerahkan untuk tugas patroli berikutnya, dan selama waktu itu, ia harus memurnikan beberapa obat spiritual. Sebagai langkah awal, ia harus memurnikan sejumlah pil clear jade. Dengan pasokan pil yang stabil, ia tidak perlu khawatir tentang kultivasinya dalam waktu dekat. Adapun ketiga sisik roh sejati itu, dia tidak akan memurnikannya dengan terburu-buru. Dia akan melakukan beberapa penelitian tentang hal itu terlebih dahulu agar tidak sia-sia. Setelah keluar dari aula puncak agung, Hanli terbang melewati tembok kota yang tinggi dan menuju ke tanah tandus di kejauhan. Pada saat ini, ada dua orang yang berada di dalam ruang rahasia yang diselubungi oleh banyak lapisan penghalang di aula puncak agung. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berwajah ramah yang mengenakan jubah putih dengan tangan terlipat di belakang punggung, dan ekspresi hormat di wajahnya. Dia tak lain adalah lelaki tua dengan nama keluarga Qi. Seorang pemuda tampan mengenakan jubah ungu duduk dengan santai di kursi batu di hadapan pria tua itu. Terdapat tahi lalat berwarna merah terang di dekat sudut bibirnya yang sangat menarik perhatian. Pria tua itu berkata dengan hormat, "Jangan khawatir, tuanku, meskipun orang itu menggunakan teknik rahasia untuk menyamarkan wajahnya, mata roh cahaya ungu hamba Anda yang rendah hati ini mampu melihat melalui penyamaran itu dengan mudah." Orang yang mendapatkan mantra ekstrim yin yang itu pasti seorang kultivator wanita. Namun, dia sama sekali tidak mirip dengan potret wanita yang Anda berikan kepada saya. Sebaliknya, dia sangat jelek. Master penyempurnaan alat yang sangat terkenal di kota surga dalam ini menyebut dirinya sebagai hamba rendahan di hadapan pemuda ini. Jika kultivator lain di kota itu menyaksikan interaksi ini, rahang mereka kemungkinan besar akan jatuh ke tanah. Senyum tipis muncul di wajah pemuda itu setelah mendengar hal tersebut. Tidak perlu bingung, Pak Tua Qi.
Seorang kultivator wanita yang mampu menawarkan begitu banyak batu spiritual sekaligus untuk membeli seni kultivasi pasti berasal dari keluarga Y atau keluarga Gu. Seperti keluarga Long kita, kedua keluarga ini adalah keluarga roh sejati yang kurang dikenal yang berasal dari zaman kuno, dan garis keturunan roh sejati yang diwariskan di kedua keluarga itu hanya dapat diwarisi oleh wanita. Kita mengendalikan rumah lelang di seluruh 3 wilayah manusia, namun mereka mengendalikan sejumlah besar tambang batu spiritual kelas atas. Hanya saja, kedua keluarga itu tidak memiliki banyak anggota dan sangat sedikit dari mereka yang aktif di dunia luar, jadi selalu menjadi rahasia garis keturunan roh sejati mana yang mereka warisi. Sekarang, tampaknya salah satu keluarga kemungkinan besar telah mewarisi garis keturunan Phoenix Surgawi, yang merupakan salah satu garis keturunan terkuat di alam roh, sama seperti garis keturunan naga sejati keluarga kita. Tampaknya kita telah mengambil taruhan yang tepat kali ini, anggota keluarga roh sejati yang kurang dikenal itu benar-benar akan bersembunyi di kota surga dalam dengan menyamar untuk jangka waktu tertentu untuk berlatih diri mereka sendiri. Pemuda itu menganalisis dengan penuh percaya diri. Tuan, Anda memiliki pikiran taktis yang brilian. Mantra ekstrim yin yang sangat penting bagi mereka yang memiliki garis keturunan Phoenix Surgawi. Lagi pula, hanya seni kultivasi tingkat atas yang menggunakan kelima kekuatan elemen yang dapat sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan Phoenix Surgawi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa seni kultivasi ini adalah jebakan besar yang dipasang di zaman kuno? Pria tua berjubah putih itu terkekeh. Hehe, kebijaksanaan leluhur kita tentu bukan sesuatu yang bisa kita tandingi. Jika bukan karena garis keturunan naga sejati jauh lebih kuat di tubuhku daripada di leluhur kita, para bajingan tua dari keluarga kita itu tidak akan memberikan dukungan kepada saya. Untuk menghindari kecurigaan dari target kita, kita bahkan telah mengeluarkan sisik kilin hitam dan tombak penghancur laut untuk dilelang. Para pengintai kita juga sengaja membocorkan informasi ini kepada anggota keluarga roh sejati sebelumnya. Jika tidak, rencana kita tidak akan berjalan semulus ini. Untungnya, harta karun itu laku dengan harga bagus, dan salah satunya bahkan menghasilkan 5.000 ramuan roh tahun, jadi kita tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Omong-omong, apakah kau sudah mengetahui asal-usul kultivator yang membeli sisik roh sejati itu? Tanya pemuda itu. Tuanku, seperti yang Anda ketahui, mata roh cahaya ungu milik hamba rendahan ini hanya dapat dilepaskan sebanyak 3 kali seumur hidupku. Aku tidak akan berani menggunakan kesempatan terakhir pada orang lain. Aku hanya bisa merasakan bahwa dia bukanlah kultivator penempaan ruang, dan basis kultivasinya hanya berada di tahap transformasi dewa. Namun, dia kemungkinan besar memiliki lebih dari sekadar 5 ramuan spiritual itu. Mungkinkah itu berasal dari keluarga Ran? Garis keturunan keluarga Ran memang tidak begitu mengesankan, tetapi mereka benar-benar yang terdepan di antara umat manusia dalam hal memelihara ramuan spiritual, gumam pria tua itu dengan ekspresi serius. Itu memang suatu kemungkinan. Jika orang itu benar-benar dari keluarga Ran, maka biarlah begitu. Keluarga Ran adalah keluarga roh sejati yang setia kepada penguasa roh surgawi, jadi kita tidak bisa mengganggu mereka saat ini, kata pemuda itu dengan alis berkerut. Memang benar, tuanku. Meskipun keluarga kami tidak takut pada ketiga kaisar, tidak ada gunanya menjadikan salah satu dari mereka musuh hanya demi beberapa ramuan spiritual, timpal pria tua itu sambil mengangguk penuh semangat. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak pemuda itu, dan dia menoleh ke pria tua itu dengan ekspresi ramah sambil berkata, menggunakan mata roh cahaya ungumu pasti telah merusak basis kultivasimu, bukan? Setelah aku menyelesaikan masalah di sini, aku akan mengadakan upacara pengorbanan darah untukmu agar basis kultivasimu meningkat. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan. Pria tua itu buru-buru membungkuk dengan gembira. Pemuda itu mengangguk dengan ekspresi puas sebelum tenggelam dalam pikiran tentang sesuatu. Beberapa hari kemudian, Han Li telah mencapai pegunungan tempat gua tempat tinggalnya berada. Lebih dari 500 km dari gua tempat tinggalnya, terdapat 2 orang yang terlibat dalam konfrontasi tegang satu sama lain. Chapter 1344, Master 1000 Harta Karun dan Manik Naga tak terhitung jumlahnya. Saudara Jin, mengapa kau mengikutiku sampai ke tempat ini? Apakah aku telah melakukan sesuatu yang menyinggung perasaanmu?
Pria yang berbicara itu tak lain adalah orang yang telah bertarung dengan Han Li memperebutkan sebidang tanah roh, dan orang yang berhadapan dengannya adalah si gendut bermarga jin yang telah berinteraksi dengannya di luar paviliun giok surgawi. Keduanya tampak memiliki hubungan yang relatif baik, tetapi mereka sepertinya berada di ambang pertempuran. Tentu saja tidak, Kakak Weng. Kebetulan saya juga lewat di tempat ini, dan saya melihat Anda berhenti di sini, jadi saya pikir saya akan mampir untuk menyapa Anda, jawab si gendut dengan ekspresi polos. Kau kebetulan lewat dan kau pikir kau akan menyapaku. Apa kau pikir aku idiot? Siapa yang akan datang ke tempat terpencil seperti ini tanpa alasan? Dan jika kau ingin menyapaku, apakah perlu mengikutiku hampir 10.000 kilometer sambil menggunakan teknik penyembunyian untuk menyembunyikan keberadaanmu? Pria itu menginterogasi. Haha, aku juga merasa aneh kau datang ke tempat seperti ini. Kenapa harus datang ke sini daripada tinggal di gua tempat tinggalmu untuk berkultivasi? Kalau tidak salah ingat, ini adalah wilayah tanah roh yang kau perebutkan, tapi akhirnya kalah. Mata si gendut menyipit dengan tatapan licik. Apakah aku harus menjelaskan diriku padamu sekarang, Kakak Jin? Ekspresi pria itu berubah muram. Tidak perlu marah, Saudara Weng. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa lahan di tanah roh ini sekarang sudah memiliki pemilik. Aku khawatir kau akan melakukan sesuatu yang gegabah dan menimbulkan masalah yang tidak bisa kau selesaikan. Apa yang kau cari di tempat ini? Katakan saja padaku, dan aku akan membantumu. Si gendut itu bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik semua ini. Pria itu mendengus dingin dan tidak mengatakan apapun lagi, tetapi kilatan jahat terpancar dari matanya. Tiba-tiba, cahaya hijau menyambar di belakang si gendut, dan seutas benang hijau tipis muncul begitu saja. Benang itu kemudian langsung berubah menjadi jaring hijau besar yang turun ke arahnya. Seluruh proses itu berlangsung tanpa suara sama sekali, dan si gendut itu tampaknya tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres saat dia terus mengamati pria itu dengan senyum palsu di wajahnya. Ekspresi pria itu tetap tidak berubah, tetapi di dalam hatinya ia sangat gembira. Diam-diam ia memunculkan belati terbang berwarna biru transparan ke tangannya, yang tersembunyi di balik lengan bajunya, bersiap untuk membunuh si gendut dengan belati itu begitu ia tertangkap jaring. Namun, ketika benda berikutnya hanya berjarak beberapa puluh kaki dari kepala si gendut, serangkaian peristiwa yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Bunyi gedebuk tumpul terdengar saat cahaya spiritual yang cemerlang memancar dari rambut si gendut. Hamparan cahaya keemasan yang luas muncul sebelum menjelma menjadi tangan emas raksasa yang menangkap jaring hijau. Cahaya keemasan dan hijau saling berjalin, menciptakan serangkaian suara gemercik dan letupan yang aneh. Kau, Jin si iblis tua. Seperti yang diharapkan, kau benar-benar datang juga, Ming si iblis tua. Dua suara terdengar hampir serempak dari dalam cahaya hijau dan keemasan. Hanya saja, satu suara terdengar agak terkejut, sementara suara lainnya terdengar percaya diri dan yakin. Segera setelah itu, baik tangan emas raksasa maupun jaring hijau itu langsung melesat mundur. Cahaya spiritual itu surut, memperlihatkan seekor naga hijau kecil serta sosok humanoid mini yang tingginya hanya sekitar setengah kaki. Naga kecil itu tak lain adalah avatar milik guru dari pria bermarga Weng. Sebaliknya, sosok humanoid mini itu mengenakan jubah Taois emas dengan pedang kayu mini terikat di punggungnya. Wajahnya juga sepenuhnya tertutup oleh cahaya remang-remang, sehingga mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Namun, orang dapat merasakan bahwa ia tampak sebagai makhluk yang cukup tua. Kau menggunakan teknik pemisahan jiwa. Kau bahkan telah mengerahkan avatar spiritual ini yang kau gunakan untuk menghindari kesengsaraan surgawi berikutnya. Tidakkah kau takut sesuatu akan salah dan kau tidak akan mampu melewati kesengsaraan berikutnya? Tanya naga hijau itu dengan suara dingin sambil mengamati sosok humanoid mini tersebut. Hehe, kau tak perlu khawatir soal itu, rekan Taois Ming. Guru Seribu Harta Karun adalah makhluk yang sangat terkenal dan kuat pada zamannya, dan harta karun yang dibawanya sangat terkenal di antara kedua ras. Selama aku bisa mendapatkan 2 atau 3 di antaranya, aku tak perlu khawatir sama sekali tentang transendensi kesengsaraan berikutnya. Bukankah kau juga mengirim avatar ke sini? Sosok humanoid mini itu terkekeh. Kau juga tahu tentang Master Seribu Harta Karun.
Seru naga hijau itu. Sementara itu, si gendut dan pria dengan nama keluarga Weng berdiri di samping dengan ekspresi hormat di wajah mereka, tidak berani menyela percakapan ini. Kau perlu tahu bagaimana aku mendapatkan informasi ini. Namun, kau bisa yakin bahwa hanya kita berdua yang mengetahui hal ini, pasti tidak ada orang ketiga yang mengetahuinya. Bagaimana kalau kita bergabung dan bekerja sama untuk mengamankan harta karun ini? Saran sosok humanoid mini itu. Mengamankan harta karun itu bersama-sama. Jika kau punya petunjuk konkret, mengapa kau perlu bekerja sama dengan kami? Memang, aku tidak yakin detail pastinya, tapi cukup asalkan kau punya informasi seperti itu, kan, Saudara Ming? Jawab sosok humanoid mini itu. Kau mengancamku. Suara naga hijau itu langsung menjadi dingin. Aku tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Aku hanya mengusulkan kerjasama, yang berarti aku bermaksud membantumu mencari harta karun. Setelah kita menemukannya, kita akan membaginya secara merata di antara kita, dan itu akan mempererat ikatan di antara kita. Bukankah itu situasi yang saling menguntungkan? Sosok humanoid itu buru-buru menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Kau, ada seseorang datang. Naga hijau itu ingin membalas dengan marah, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah saat ia tiba-tiba menoleh ke arah tertentu. Sosok humanoid mini itu juga melirik ke arah tersebut, dan ekspresinya pun ikut berubah muram. Sepertinya pemilik lahan itu sudah kembali. Anda harus mengambil keputusan tentang kerjasama kita, rekan Taois. Jika tidak, jika keadaan menjadi di luar kendali dan monster-monster tua kota surga dalam waspada, usaha kita bisa sia-sia sepenuhnya. Menurut peraturan kota surga dalam, semua harta karun yang ditemukan di sebidang tanah roh adalah milik pemilik lahan tersebut, desak sosok humanoid mini itu dengan suara serius. Ekspresi naga hijau itu berubah beberapa kali sebelum menghela napas pasrah, dan menjawab, baiklah, aku setuju untuk bekerja sama untuk saat ini, tetapi harta karun itu jelas tidak bisa dibagi rata di antara kita. Adapun syarat-syarat spesifiknya, akan kita bahas di tempat lain. Namun, kita tidak bisa tinggal di tempat ini lebih lama lagi. Aku mendengar dari muridku bahwa meskipun pemilik lahan ini hanyalah kultivator transformasi dewa, dia memiliki indera spiritual yang cukup kuat. Mari kita berhati-hati agar tidak ditemukan olehnya. Haha, itu saja yang perlu ku dengar. Ayo pergi. Sosok humanoid mini itu mengangguk puas sebelum meraih udara, dan sebuah payung kecil berwarna ungu muncul di genggamannya. Payung itu diayunkan perlahan di udara, lalu berubah menjadi seberkas cahaya ungu. Cahaya ungu itu menyelimuti payung dan si gendut, lalu keduanya menghilang seketika. Itu payung maple ungu. Aku tidak menyangka dia akan membawa harta karun spiritual sekuat ini ke sini, sepertinya dia benar-benar sudah siap. Ayo kita keluar dari tempat ini juga. Naga hijau itu awalnya ragu-ragu saat melihat payung tersebut sebelum membuka mulutnya dengan agak muram untuk mengeluarkan bendera kecil 5 warna. Bendera itu berputar di tempat sebelum memunculkan awan 5 warna yang menyapu ke arah mereka berdua, lalu menembus tanah dan menghilang. Kedamaian dan ketenangan kembali seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi di sini. Beberapa saat kemudian, seberkas cahaya biru melesat dari kejauhan, di dalamnya tampak seorang pemuda dengan fitur wajah biasa. Pria ini tak lain adalah Han Li. Saat seberkas cahaya biru melesat ke udara di atas sebuah cekungan di tanah di bawahnya, berkas cahaya itu berputar mengelilingi area sekitarnya beberapa kali sebelum menghilang dan memperlihatkan Han Li yang melayang di udara. Dia melirik sekelilingnya, dan sedikit kebingungan muncul di wajahnya. Dia baru saja mendeteksi apa yang tampak seperti sedikit fluktuasi ki spiritual di sini. Meskipun sangat lemah dan menghilang dalam sekejap, itu jelas tidak bisa disalahartikan. Sosok humanoid mini dan naga hijau yang saling berhadapan sebelumnya adalah kultivator penempaan ruang, tetapi bagaimanapun juga mereka berdua adalah avatar. Setelah mengkultivasi teknik pengembangan agung, indera spiritual Han Li jauh lebih kuat daripada kultivator transformasi dewa, dan hanya sedikit lebih rendah daripada makhluk kuat penempaan ruang tingkat awal. Oleh karena itu, meskipun mereka telah bertindak sangat cepat, Han Li masih mendeteksi bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Karena itu, dia mempercepat langkahnya beberapa kali lipat dari kecepatan semula, tetapi dia tetap terlambat.
Han Li mengerahkan indera spiritualnya untuk dengan cepat memeriksa area dalam radius beberapa ratus kilometer di sekitarnya, namun semuanya sia-sia. Ekspresinya langsung berubah muram akibatnya. Setelah berhenti sejenak di udara dan merenung dalam hati untuk waktu yang lama, Han Li tiba-tiba tertawa dingin sambil melesat langsung menuju gua tempat tinggalnya sebagai seberkas cahaya biru. Pada saat itu, naga hijau dan sosok humanoid emas sudah berada ribuan kilometer jauhnya, sehingga mereka tentu saja tidak menyadari bahwa keberadaan mereka telah terdeteksi. Mereka saat ini berada di sebuah gunung terpencil, mendiskusikan detail kerjasama mereka. Begitu Han Li kembali ke gua tempat tinggalnya, dia segera mengaktifkan pembatasan di dekatnya sebelum menuju ke salah satu ruang pemurnian peralatan. Dia menghabiskan 3 hari 3 malam di sana, dan ketika dia keluar dari ruangan itu, dia membawa sebuah lempengan berbentuk segi 8 aneh yang berkilauan dengan cahaya perak, dan manik-manik giok seukuran kacang polong yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai warna telah ditambahkan ke gelang penyimpanannya. Manik-manik giok ini semuanya sangat halus dan satu atau beberapa rune perak telah diukir di atasnya, yang semuanya tertulis dalam teks perak yang dipoles. Ini adalah jenis harta karun khusus yang diciptakan oleh Han Li yang dikenal sebagai Manik Naga Seribu. Dia mengembangkan harta karun semacam itu setelah menggunakan jenis jimat yang dijelaskan pada setengah halaman kitab giok emas sebagai referensi. Harta karun ini tidak sulit dimurnikan dan tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan. Namun, mereka adalah perangkat sensor yang sangat berguna, dan setiap butir dapat melakukan pengawasan pada area dengan radius beberapa puluh kilometer. Jika ada fluktuasi ki spiritual yang muncul di dalam area pengawasan, Han Li akan dapat memastikan perkiraan lokasinya menggunakan lempengan formasinya, bahkan dari jarak ratusan ribu kilometer. Tentu saja, langkah-langkah pengawasan semacam itu tidak bisa dilakukan hanya dengan mengubur manik-manik ini begitu saja ke dalam tanah. Tidak hanya harus ditempatkan dalam formasi mantra khusus, lokasi tempat Myriad Dragon Bats dikuburkan juga harus memiliki lempengan formasi sebagai pusatnya. Dengan begitu, mereka akan dapat beresonansi satu sama lain, tetapi formasi yang sangat besar diperlukan untuk memfasilitasi hal ini. Adapun seberapa besar formasi itu harus dibuat, itu tentu saja bergantung pada berapa banyak manik naga sejuta yang akan dikubur oleh Han Li. Dalam keadaan normal, jika seseorang mencoba melakukan pengawasan atas seluruh wilayah Spirit Land, pengeluaran untuk batu roh saja akan sangat besar. Sekalipun Han Li memiliki kekayaan yang sangat besar, jika formasi pengawasan seperti ini terus-menerus beroperasi, hanya butuh beberapa tahun sebelum seluruh persediaan batu spiritual Han Li habis. Chapter 1345, Munculnya Jubah Petir. Han Li telah memeriksa beberapa pembatasan di kota Deep Heaven yang menggunakan teks perak miring, dan dia menemukan bahwa meskipun beberapa pembatasan itu memiliki kemampuan yang mirip dengan manik naga seribu miliknya, pembatasan itu jelas tidak sekecil dan sesederhana ini. Oleh karena itu, meskipun harta karun ini mudah dimurnikan, harta karun ini benar-benar unik. Tentu saja, kesederhanaan yang disebutkan di sini bersifat relatif. Jika bukan karena informasi di setengah halaman kitab giok emas itu, Han Li tidak mungkin bisa memurnikan harta karun seperti itu. Kembali di dunia manusia, Han Li juga tergoda untuk memurnikan seperangkat harta karun ini, tetapi sayangnya, salah satu bahan utama yang dibutuhkan tidak dapat ditemukan lagi di dunia manusia, sehingga dia hanya bisa menyerah pada rencana itu. Saat berada di pasar kota matahari terbenam, ia secara tidak sengaja menemukan material ini, dan harganya tidak terlalu mahal, jadi ia memutuskan untuk membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan manik-manik ini. Jika dilihat kembali sekarang, itu adalah keputusan yang bijaksana. Karena dia sudah tahu bahwa ada orang-orang yang merencanakan sesuatu di alam rohnya, tentu saja dia tidak bisa membiarkan semuanya begitu saja. Terlepas dari tindakan apapun yang akan dia ambil, prioritas utamanya adalah melakukan pengawasan terhadap orang-orang ini. Han Li meninggalkan gua tempat tinggalnya sebagai seberkas cahaya biru, lalu mengubur manik naga seribu yang tak terhitung jumlahnya dari gelang penyimpanannya jauh ke dalam tanah sesuai dengan pola tertentu dengan gua tempat tinggalnya sebagai titik pusat. Dengan kecepatannya saat ini, ia membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk memasang pembatasan di hampir 2/3 dari seluruh wilayah Spirit Land. Setelah itu,
Han Li kembali ke gua tempat tinggalnya dan membuat formasi aneh di dalam sebuah ruangan tertentu, lalu meletakkan lempengan formasi segi 8 di tengah formasi tersebut. Kemudian, dia menanamkan beberapa puluh batu spiritual berkualitas tinggi di tanah di sekitar formasi tersebut sebelum mengucapkan beberapa segel mantra untuk mengaktifkannya. Setelah terdengar suara dering pelan, semburan cahaya putih mulai muncul di seluruh formasi, kemudian lapisan cahaya perak tiba-tiba muncul di atas lempengan formasi segi 8 tersebut. Di atas lapisan cahaya itu, bintik-bintik cahaya putih berkedip tanpa henti. Han Li mengangguk dengan ekspresi puas setelah melihat itu sebelum berjalan menuju ruangan rahasia. Dia tidak tahu siapa yang telah menerobos masuk ke tanah rohnya, tetapi kemungkinan besar mereka ada hubungannya dengan kultivator yang pernah berduel dengannya memperebutkan tanah roh tersebut. Sebelum mendapatkan petunjuk konkret, Han Li menahan diri untuk tidak melakukan tindakan gegabah, dan memutuskan untuk mengamati situasi dari balik bayang-bayang terlebih dahulu. Sekarang, dia bersiap untuk memeriksa pola kilat misterius itu, serta untuk memurnikan jimat teks perak berbingkai lainnya yang terukir di setengah halaman kitab giok emas itu. Tentu saja, selama waktu ini, dia juga harus memurnikan beberapa obat spiritual, termasuk pil giok jernih. Han Li memasuki ruangan rahasia sebelum menutup pintu. Dia melangkah ke tengah ruangan sebelum duduk dengan kaki bersilang. Dia mengangkat tangan dan mengusapkannya ke gelang penyimpanannya. Setelah itu cahaya biru menyambar, dan sebuah slip giok, sapu tangan emas, dan sebuah manik-manik muncul. Han Li pertama-tama menyalurkan indera spiritualnya ke dalam gulungan giok, lalu dengan hati-hati memeriksa pola kilatnya. Setelah itu, dia membelai sapu tangan emas itu dan merenung sejenak sebelum melemparkannya ke udara. Setelah itu, Han Li tiba-tiba membuka mulutnya dan menyemburkan bola api merah tua, yang mengenai sapu tangan emas. Itu dengan tepat. Cahaya keemasan menyambar dan bola api itu padam, tetapi sapu tangan itu tetap utuh tanpa kerusakan sedikit pun. Han Li mengangkat alisnya sambil menunjuk sapu tangan itu dengan satu jari, lalu meluncurkan tombak es transparan ke arahnya. Puncak es itu juga lenyap menjadi ketiadaan setelah kilatan cahaya spiritual. Secerca kejutan muncul di wajah Han Li. Mungkinkah sapu tangan ini kebal terhadap kekuatan 5 elemen? Dengan mengingat hal itu, Han Li menjentikkan jarinya untuk mengeluarkan semburan ki pedang emas. Pada kesempatan ini, sapu tangan itu dengan mudah dibelah menjadi dua sebelum berubah menjadi benang-benang emas tipis yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menghilang. Alis Han Li berkerut saat dia mengangguk pada awalnya sebelum menggelengkan kepalanya. Kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke manik emas di tangannya. Kekuatan petir yang terkandung dalam manik ini tampaknya sangat mudah meledak. 1 jam kemudian, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar di dalam ruangan rahasia itu. Dinding ruangan itu tiba-tiba hancur berkeping-keping, meskipun telah diperkuat dengan banyak lapisan pengaman. Busur petir keemasan yang setebal mangkuk besar melesat dengan dahsyat di udara seolah-olah mereka adalah ular emas tak terhitung jumlahnya yang menari di tengah cahaya keemasan yang cemerlang. Tepat pada saat itu, suara dering yang tajam muncul dari tengah cahaya keemasan. Sebuah gunung kecil berwarna hitam pekat kemudian muncul, dan mulai memancarkan cincin cahaya abu-abu keruh. Begitu cahaya abu-abu menyapu udara, semua lengkungan petir keemasan menghilang, tetapi seekor naga petir keemasan telah terbentuk di dalam cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi. Naga petir itu berjuang mati-matian untuk melarikan diri. Di kaki gunung kecil itu, Han Li duduk bersila di tengah area dengan radius sekitar 10 kaki. Selain area itu, yang tetap utuh, seluruh ruangan rahasia itu telah hancur parah akibat busur petir emas. Seolah-olah Han Li bertengger di atas pilar penahan di tengah kawah raksasa, menciptakan pemandangan yang sangat aneh untuk dilihat. Han Li melirik gunung kecil dan naga petir emas itu, lalu mengamati sekelilingnya, dan ekspresi gembira muncul di wajahnya. Kekuatan manik petir ini telah meningkatkan kekuatan petir penakluk iblis ilahi lebih dari 10 kali lipat. Seandainya aku tidak memasang penghalang cahaya gabungan esensi ilahi untuk melindungi diriku sebelumnya, aku pasti akan terseret oleh kekuatannya. Jika aku bisa membuat beberapa manik lagi, aku tidak perlu harta karun lain, manik ini akan mampu dengan mudah membunuh lawan dengan tingkat kultivasi yang sama. Gumam Han Li pada dirinya sendiri dengan tatapan bersemangat di matanya.
Namun, jika berbicara tentang kekuatan petir, dia tampaknya memiliki lebih dari sekadar petir pembasmi iblis ilahi. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Han Li saat dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola cahaya biru. Sebuah kuali kuno kecil melayang di dalam cahaya biru langit, dan itu tak lain adalah kuali kekosongan surga. Han Li segera meletakkan tangannya di atas kepalanya sendiri, yang kemudian diikuti oleh semburan cahaya abu-abu gelap yang menyelimuti naga petir emas yang terperangkap di gunung kecil itu sebelum menariknya ke bawah. Naga petir emas itu sama sekali tidak berdaya untuk melawan dan langsung menukik ke arah Han Li. Han Li kemudian menunjuk ke kuali kecil yang melayang di depannya. Suara mendengung langsung terdengar saat tutup kuali terlepas dengan sendirinya. Cahaya abu-abu itu kemudian dengan paksa memasukkan naga petir ke dalam kuali sebelum menghilang dengan sendirinya. Han Li kemudian melambaikan tangannya ke arah gunung kecil di atas dan menariknya kembali ke dalam tubuhnya sendiri. Adapun kuali kekosongan surga, dia tidak terburu-buru untuk menariknya kembali. Sebaliknya, dia membiarkannya melayang di atas kepalanya. Han Li mengamati kekacauan di sekitarnya, dan alisnya berkerut saat dia mengangkat tangan untuk memanggil boneka kera raksasa setinggi sekitar 20 kaki. Dia menyuntikkan sedikit indera spiritualnya ke dalam boneka itu dan meninggalkannya dengan instruksi untuk memperbaiki ruang rahasia sebelum menuju ke ruang rahasia lainnya. Kuali kekosongan surga melayang tepat di belakangnya. Setelah memasuki ruang rahasia yang baru, Han Li duduk kembali sebelum melambaikan tangan ke arah kuali kecil itu. Kuali kekosongan surga melesat langsung ke arahnya atas perintahnya. Cahaya biru cemerlang memancar dari kuali kecil itu dan ukurannya membesar secara drastis hingga sekitar 10 kaki. Han Li menjentikkan jarinya ke arah kuali, dan terdengar bunyi dentingan samar. Ledakan guntur tiba-tiba meletus di dalam kuali saat bola cahaya perak yang ukurannya kira-kira sebesar kepala manusia mulai melepaskan busur listrik yang menakjubkan. Sementara itu, kuali itu terus bergemuruh tanpa henti, dan tampaknya masih ada bola petir lain yang tersimpan di dalamnya. Ini tak lain adalah petir surgawi dua warna emas dan perak yang telah diekstraksi Han Li secara paksa selama cobaan surgawi kecilnya. Petir ini tidak kalah kuatnya dengan petir penakluk iblis ilahi, dan Han Li memilikinya dalam jumlah besar. Dengan demikian, akan ada cukup bahan bagi Han Li untuk bereksperimen dengan memurnikan lebih banyak butiran petir. Han Li menarik napas dalam-dalam sebelum menjentikkan 10 jarinya ke arah bola-bola petir, yang kemudian memicu gelombang energi spiritualnya yang luar biasa seperti banjir. Bola-bola petir perak itu seketika berubah menjadi untaian petir perak yang tak terhitung jumlahnya diiringi serangkaian dentuman gemuruh. Waktu berlalu dengan lambat dan setelah sekejap mata, Han Li telah menghabiskan setengah bulan mengasingkan diri di dalam ruang rahasia itu. Pada hari itu, lempengan formasi segi delapan yang telah dipasang sebelumnya tiba-tiba mulai mengeluarkan suara berdengung. Pada saat yang sama, cahaya perak cemerlang mulai memancar darinya dan sebuah layar cahaya perak juga muncul di udara. Pintu ruang rahasia itu segera terbuka, diikuti oleh seberkas cahaya biru yang melesat keluar, muncul di aula tempat formasi itu berada hanya setelah beberapa kilatan. Cahaya itu memudar dan Han Li pun terlihat, mengenakan jubah dua warna emas dan perak. Jubah itu tampak memiliki desain yang cukup sederhana, tetapi terdapat rune emas dan perak yang berkilauan di permukaannya, memberikan tampilan yang sangat memukau. Han Li dengan tanpa ekspresi menggerakkan tangannya untuk mengeluarkan seikat jubah biru langit. Ia mengenakan jubah itu, dan jubah dua warna yang menutupi tubuhnya seketika tertutupi sepenuhnya. Lalu dia melangkah maju ke dalam formasi dan mengarahkan pandangannya ke layar cahaya perak itu. Di salah satu sudut layar cahaya, tiba-tiba muncul 4 titik cahaya dengan warna berbeda, yang semuanya perlahan bergerak menuju tengah layar perak. Secercah cahaya dingin melintas di mata Han Li, tetapi dia terus mengamati layar perak itu. Namun, ekspresinya berubah menjadi gelap secara signifikan saat dia menyaksikan 4 titik cahaya itu semakin mendekat ke tempat tinggalnya di dalam gua. 2 jam kemudian, keempat titik cahaya itu tiba-tiba berhenti sekitar 1000 km dari tempat tinggalnya di dalam gua. Mereka kemudian berpisah dan mulai melakukan perjalanan melalui daerah sekitarnya dengan cara yang agak tanpa tujuan dan ragu-ragu. Han Li mengelus dagunya setelah melihat ini, lalu tiba-tiba menggerakkan lengan bajunya.
Sekitar selusin kumbang pemakan emas seukuran kepalan tangan melesat keluar dari dalam, melesat mengelilingi aula sebelum menghilang keluar pintu. Sementara itu, Han Li melirik layar cahaya beberapa kali lagi sebelum keluar dari aula dan memasuki kembali ruang rahasia. Dia melepas jubah birunya untuk memperlihatkan kembali jubah dua warna itu. Dia dengan lembut mengusap ujung jubah itu dengan jarinya, dan senyum muncul di wajahnya. Jubah petir ini telah disempurnakan setelah Han Li menggunakan hampir seluruh petir surgawi di kuali kekosongan langit. Jubah ini diresapi dengan lebih dari 10 jenis rune pola petir, dan jika semuanya diaktifkan sekaligus, mereka dapat melepaskan kekuatan luar biasa. Ini sudah cukup untuk menjadikannya kartu truf baru Han Li. Adapun manik petir itu, dia juga memurnikan sekitar selusin manik tersebut, dan jika semuanya dilepaskan sekaligus, bahkan seorang kultivator penempaan spasial kemungkinan besar harus melarikan diri dari tempat kejadian. Dengan pemikiran itu, Han Li telah menjadi jauh lebih kuat dalam waktu singkat. Setelah berhenti sejenak untuk mempertimbangkan situasi tersebut, Han Li mengenakan kembali jubah birunya sebelum mengayunkan tangannya di atas gelang penyimpanannya untuk memanggil lencana giok putih seukuran telapak tangan. Itu tak lain adalah setengah halaman dari kitab giok emas. Bersambung ke chapter 1346. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir. Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan Dao dapat segera menerobos kemacetan.